Kita ke informasi lainnya. Polisi meringkus seorang pria di Surabaya, Jawa Timur karena diduga mematok harga obat-obatan dan suplemen vitamin yang biasa dikonsumsi penderita COVID-19 dari harga pasaran. Tersangka memanfaatkan lonjakan kasus COVID-19 untuk meraup untung. 4 kardus besar berisi beragam suplemen dan obat ini disita petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dari sebuah kios obat yang berada di rumah makan di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya, Sabtu siang. Begitu isi kardus dikeluarkan, didapati beragam suplemen vitamin, obat herbal asal Cina, hingga alat uji rapid test COVID-19. Suplemen vitamin itu biasa dikonsumsi pasien COVID-19 dan juga untuk pencegahan terpapar COVID-19. Suplemen dan obat-obatan itu dijual 2 hingga 3 kali lipat dari harga pasaran. Polisi bergerak cepat dan langsung meringkus sang pemilik kios obat. Obat ini dijual bukan di tempat orang penjual obat seperti apotek, tapi rumah biasa. Kemudian jualnya juga yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu. Sehingga dikenakan ancaman pasal 198 Undang-Undang Kesehatan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, sungguh memprihatinkan di masa pandemi seperti saat ini masih ada saja orang yang memikirkan diri sendiri. Memang sejatinya lebih baik kita justru dapat menolong sesama ya Ustaz agar kita dapat bangkit dari pandemi sekarang. Ustaz bagaimana melihat hal ini? Nah ini ya, makanya kalau kita selalu di dalam agama diingatkan bagaimana bisnis itu halalan thayyiban. Bahkan kenapa pengusaha itu atau pedagang itu dari 10 pintu rezeki diberikan 9 pintu oleh Allah ya. Dan kemudian pedagang-pedagang yang jujur kemudian dimatikan dengan para syuhada menurut Rasulullah SAW. Betapa mulianya seorang pedagang. Kenapa? Karena pedagang-pedagang muslim, pedagang-pedagang yang masuk dalam tuntunan Islam adalah pedagang-pedagang yang mereka itu berniat berdagang itu untuk membantu sesamanya, untuk memberikan manfaat kepada sesamanya. Jadi kalau berdagangnya dengan niat untuk membantu, untuk menolong ya, memberikan barang yang halalan thayyiban, memberikan barang yang diperlukan, apalagi dalam kondisi saat ini gitu ya, bukannya kemudian mengambil keuntungan dengan karena barangnya susah kemudian dinaikkan berlipat-lipat, tidak seperti itu. Justru dalam kesulitan ini didiskon besar-besaran seharusnya karena memang ini dalam konteks membantu tadi. Nah, dengan niatan-niatan seperti itu berkah perdagangannya. Tapi kalau dengan niat-niatan yang tadi itu yang kecurangan ya, wailulil muttaffifin, celaka orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang itu orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang kemudian mengambil kesempatan, menari di atas penderitaan orang lain begitu ya, menimbun barang-barang agar supaya mahal, apalagi sekarang kan permasalahannya obat-obatan dan kesehatan. Ketika ditimbun orang yang kemudian nggak punya uang untuk membeli obat sampai kemudian harus berjibaku sampai kemudian meninggal dunia. Auzubillah min dzalik. Kalau kita menjadi salah satu orang yang kemudian berkontribusi atas kesulitan dia dan kemudian dia menjadi kesulitan bahkan meninggal, waduh berdosa kita. Nah ini apakah tidak terfikirkan bahwa dengan menimbun itu kemudian banyak orang-orang yang akhirnya kemudian dia harus meninggal dunia misalnya karena tidak mendapatkan akses kepada obat itu dan atau misalnya tidak bisa membeli karena terlalu mahal. Nah ini yang harus dipikirkan. Buat apa kita untung tapi jadi buntung malah. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Walaupun akhirnya mereka juga akan tertangkap juga. Nah, Ustaz, sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW seperti apa sih perdagangan yang dianjurkan menurut Islam supaya kita bisa implementasikan di kehidupan nyata sehari-hari sekarang? Ya, perdagangan yang halal dan thayyiban. Jadi ini dalam sistem pasar ini maksudnya, sistem pasar supply and demand. Jadi kalau di zaman Rasulullah SAW, pasar itu kan harga itu yang menentukan Allah ya Rasulullah SAW itu. Karenanya di dalam konsep ekonomi Islam itu juga tidak bisa menentukan harga sebetulnya ya, tetapi kita itu justru menjaga keseimbangan pasar. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pasar suplai kurang, demand-nya tinggi, tentu kan harganya akan naik gitu. Nah, di mana ketika ini terjadi kemudian diantisipasi dengan apa? Dengan memperbanyak suplainya. Dibanyakan sebanyak-banyaknya. Kemudian harga kemudian kembali
stabil atau turun gitu ya. Nah, inilah tugas para pengelola atau umaro ya, mengelola bagaimana keseimbangan pasar ini gitu. Kalau ini terjaga antara supply dan demand, insya Allah ya, seperti kemarin kan oksigen tinggi sekali, di mana-mana ngantri, kesulitan lain-lain, sampai akhirnya ada orang-orang yang memborong dan lain-lain sampai kacau akhirnya gitu. Nah, dalam konstelasi yang kacau seperti itu, kemudian pemerintah mengambil tindakan dengan memasok dari luar negeri oksigen dalam jumlah yang banyak. Ini salah satu tindakan yang memang perlu dan positif sekali, dan akhirnya kemudian insya Allah bisa mengatasi permasalahan kekurangan oksigen tadi. Nah, kemudian salah satunya itu amar ma'rufnya, nahi mungkarnya apa? Memberantas orang-orang yang menimbunnya, memberantas orang-orang yang kemudian bermain-main ya dengan pasokan-pasokan oksigen seperti ini. Ini juga sama dengan obat-obatan, sama dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Ini berbahaya. Jadi ketika orang hanya berpikir bahwa keuntungan itu material saja, inilah yang kemudian menjadi berbahaya sekali dan kemudian lepas dari konsep keislaman. Ya, bahkan itu akan merugikan dia dunia wal akhirat gitu. Padahal kalau kita sedikit tetapi kita dapatnya berkah, insya Allah itulah yang menyelamatkan. Banyak tidak berkah, justru istidraj inilah yang menghancurkannya begitu. Dapat uang 1 miliar, sakitnya harus keluar uangnya 3 miliar. Kan repot. Dapat uangnya 1 juta, sakitnya hanya keluar 50.000. Kan alhamdulillah gitu. Nah, disinilah konsep. Masya Allah, intinya juga harus mengedepankan hati nurani dalam kita berniaga ya Ustadz ya.